Terus aku tuh taunya aku tuh tidur, ternyata aku selama ini pingsan. Kalau sakit Nyeri sampai pingsan. Itu pas SMA. gitu. Dan kalau bisa dibilang endometriosis, kamu menstruasinya sakitnya? Enggak, justru aku bukan mensnya, menuju suburnya aku sakit gitu. Jadi Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Hai, nyeri haid itu sering banget dianggap normal. Di masyarakat kita banyak banget yang menganggap bahwa nyeri haid itu dibuat-buat ya kan. Atau ada yang menganggap lebay banget sih, haid aja harus cuti, nggak masuk kerja dan sebagainya ya kan. Kita dari bagian medis kita tahu bahwa nyeri haid itu sebenarnya nggak normal gitu loh. We can do something about it ya kan. Dan pengen tahu cerita Ibu dari yang sebelumnya nyeri haid itu sampai ke titik sekarang ini itu apa saja yang sudah dilakukan ya. Boleh tahu nggak kisah perjalanannya dari awal, kayak kapan mulai merasa nyeri haid? Apakah pas pertama haid ya kan, pas waktu mulai menarche itu udah mulai sakit, atau sebenarnya pas awal masih enggak nih, pas udah usia berapa tiba-tiba mulai ini gitu. Kira-kira gimana ceritanya dulu? kalau aku tuh dulu yang aku ingat waktu pertama kali aku mens itu adalah bukan langsung darah ya, tapi kayak flek. Waktu itu tuh aku kan tinggalnya sama nenek, jadi aku tuh pulang sekolah kayak jam 3 sore lagi main komputer, terus tiba-tiba kayak ngerasa kok kayak nggak enak gitu, tiba-tiba keluar, ini apa ya, aku bertanya gitu. Jadi kayak oh itu namanya udah gede gitu. Teman emang yang aku tahu dulu itu tidak langsung mens, yang aku tahu darah gitu. Sampai di bulan berikutnya barulah pertama kali aku keluar darah, dan di situ aku ngerasa gue normal nih, karena darah loh. Karena aku pikir pas yang pertama pengalaman kan cuman kayak garis coklat gitu doang ya. Sorry nih aku agak-agak apa namanya apa sih, agak-agak vulgar bahasanya, tapi ya itu yang aku tahu tuh dulu. Yang aku dapet tuh pertama kali flek. Ya bukan sebagaimana aku ekspektasikan, tapi itu dianggap tuh sudah besar, udah mens. Nah, itu berjalan 1 sampai 2 tahun itu sama sekali tidak ada rasa sakit. Pas itu kelas berapa? Normal. Itu tuh baru naik ke SMP. Oh, baru naik SMP. Jadi kalau nggak salah tepatnya tuh bulan Mei atau April, tapi pokoknya tuh mau kenaikan ke SMP gitu. Nah, jadi selama SMP kelas 1, kelas 2 tuh tidak pernah ada keluhan, tapi yang namanya anak remaja suka tembus. Heavy ya, kalau misalnya sekarang udah ngerti, oh itu sebenarnya heavy bleeding gitu kan. Kalau dulu tuh kayak emang normal aja, karena teman-teman juga ada yang tembus atau gimana, tapi itu nggak pernah berantakan juga, jadi kayak normal aja. Sampai suatu saat, kayaknya tuh udah sampai berjalan di kelas 1 atau 2 SMA, kita adalah perbincangan sama teman-teman gitu kan, kayak lo sakit nggak, gue sakit nggak, dan aku selama merasa nggak pernah sakit, aman-aman aja gitu. Dan itu tuh karena aku rasa karena badanku juga baik-baik aja, aku olahraga yang kayak gitu-gitu kan, sampai pada akhirnya aku sudah mulai kenal main, olahraganya udah mulai berkurang. Terus kok tiba-tiba sakit pertama kali aku rasa tuh tahun 2010 ya. Aku kan mens itu di tahun 2005 tuh tahun 2006 atau 2007 gitu. Jadi itu pas udah 3 sampai 4 tahun sudah menstruasi, baru pertama kali aku ngerasa kayak duh kok perutku sakit. Aku pikir waktu itu mah. Jadi aku pikir sakit mah, aku dibawa ke dokter, dan memang dokter oh ini mah, nggak pernah ada pengecekan ke, aku menjelaskan kayak areanya tuh di perut, sekitar perut, tapi hampir seluruh perut, tapi ke perut bawah loh dok. Tapi dia merasa, oh kamu mah, kamu makannya sembarangan, anak SMP gitu, anak SMA kan kamu jajan, makannya sembarangan gitu. Jadi kayak oh yaudah dikasih obat mah. Jadi udah dari kecil, udah dari SMA lah, dari remaja dikasih obat mah. Terus pas berjalannya waktu kok sakitnya itu munculnya rutin, kayak yang aku ingat ya, zaman SMA itu kalau muncul abis aku makan siang jam 1 tuh pasti udah sakit banget sampai bikin keringet segede-gede biji jagung gitu, yang kayak bener-bener sakit banget. Tapi mungkin karena nggak bisa ngomong sama siapa-siapa ya aku tahan. Jadi biasa kalau udah jam 12, setengah 1 selesai makan tuh udah bersiap-siap diri karena sakit gitu kan. Sampai akhirnya kok sakitnya kayaknya bukan di perut mah deh, karena kan mah tuh atas, ini tuh bagian bawah. Akhirnya ngomong lagi sama orang tua kayak ke dokter dong, ini sakit gitu kan. Jadi akhirnya kita ke dokter di kelas 2 SMA itu, aku ingat, bukan kelas 2 SMA, kelas 3 SMA
Itu ke Udah 2 dokter, tahun kemudian udah berarti? 2 tahun kemudian. Dari Jadi, pertama sakit itu? betul, jadi kayak sakit, tapi awalnya tuh sakit Nggak tiap siklus? nggak tiap Sakit. siklus gitu. Jadi kayak sakit nanti hilang timbul dan kayaknya mungkin pentoris masih bagus kali ya. Jadi kayak lewat aja gitu. Sakitnya sepanjang haid atau pas hari pertama haid pada saat itu? Enggak, kalau dulu tuh nggak inget untuk kayak ini tuh deket haid atau enggak, tapi jadi pokoknya sakit aja dalam 1 bulan tuh pasti ada sakit gitu. Oke. Nah, pada saat udah di kelas 3 SMA itu bilang sakit lagi, dan sakitnya kan udah intens ya, hampir setiap habis makan siang. Dan itu tuh kalau dalam 1 bulan tuh misalnya setelah makan siang itu akan berangsur jalan terus sampai mungkin dari 5 sampai 10 hari itu sakit terus, bahkan pernah 20 hari. Jadi nggak sakitnya justru pas lagi menstruasi. Pas Aku nggak kayak mens pain free pun? pas lagi mens, aku tuh pain free. Pas justru pada saat mens itu Betul. nggak nyeri. Nggak nyeri sama Setelah sekali. mens baru mulai Betul. nyerinya. Nah itu akhirnya ke dokter, dibilang perutnya terlalu kembung, terlalu banyak gas. Jadi akhirnya aku sampai di titik aku tuh disuntikin rilis gas gitu, gas rilis. Intinya aku biar kentut lah gitu, katanya nanti bakalan hilang. Gagal lah kan, aku nggak ada ke Opjin waktu itu. Terus memang sih pada saat udah keluar, maksudnya udah disuntik keluar angin, agak enakan. Aku pikir oh ya mungkin bener nih aku tuh lambung, mungkin aku ada masalah di perut. Tapi bulan depannya tuh bermasalah lagi gitu, dan kayak merasa, aduh kok ini nggak kelar-kelar. Akhirnya baru di kelas 3 SMA, kayaknya udah akhir-akhir ya udah mau ujian. Akhirnya pertama kali lah aku ke dokter Opjin. Waktu itu tuh dokternya perempuan, dan pas aku kasih tahu panjang, aku ceritain bahwa aku sakit-sakit terus nih, tapi aku nggak sakit di mens. Oh ya itu mungkin kamu apa ya, dysmenor ya apa sih? Kamu itu aja kali yang emang ada sakit tiap bulan aja. Itu memang ada orang yang pain sensitif seperti itu. Tapi dok ini tuh sakitnya berulang-ulang, boleh nggak dicek? Nah kalau di Indonesia kan belum menikah itu kan nggak boleh transvaginal ya. Betul. Jadinya di USG aja. Nah pas di USG kelihatan lah kalau misalnya ini tuh mungkin, dan dindingnya tuh kayak lagi nebel banget. Ini mungkin terlalu subur kali makannya sakit, dia ngomong gitu. Ini pertama kali lucu banget sih dokternya ngomong kayak nanti kalau udah nikah tuh nggak sakit kok gitu, jadi nggak usah lama-lama nikahnya gitu. Tuh pertama kali aku remaja itu buat aku yang kayak aku kan anaknya ambisius ya, yang kayak kok sakit gue relate sama kapan gue nikah gitu. Jadi yang kayak oke, terus emang ada kemungkinan apa lagi dok? Bisa jadi endometriosis. Itu pertama kali aku belajar bahwa ada yang namanya endometriosis. Tapi kalau orang endometriosis itu nggak akan bisa sembuh. Jadi ya udah kamu kayak, biar kata kamu dapet endo nih, ya udah kamu learn to live with endonya aja lah, itu nggak akan bisa sembuh. Itu pertama kali aku merasa dijudge sama dokter yang kayak ini kan perempuan ya, harusnya dia bisa lebih pengertian gitu ya. Tapi kok kayaknya sebuah judgmental, karena aku ngerasa dokternya tidak nice pada saat itu. Cuman karena pada saat itu juga tidak terlalu kelihatan, udah aku ya udahin aja gitu. Tapi pada saat itu dokternya ngasih solusi nggak? Enggak kan sih. dia bilang oke, try to live with it ya kan, memang akan berangsur seumur hidup, let's say selama kita haid ya kan. Dikasih kayak solusi nggak gimana supaya manage it gitu loh? Enggak, kayak ya udah gitu. Dan selama ini kan kalau lagi sakit aku tuh pakai botol air panas ya, jadi ya udah aku tempel aja gitu. Aku nggak kenal namanya painkiller. Jadi selama itu belum pakai painkiller, kecuali yang pas waktu memang ke dokter terus disuntikin obat buat iya. Jadi nggak pernah diajarin buat kayak at least minum Paramek nyeri otot atau kayak ibuprofen, itu tidak. Even pas sudah sampai ke Opsin pun nggak dikasih offer cara begitu. Karena kan itu ya? mungkin pada saat itu kayak belum definitif kali ya dok. Jadi dokternya juga nggak mau terlalu banyak kasih obat. Aku sih berpikirnya seperti itu ya. Jadi dokternya lebih ke arah kayak nggak banyak kayak ngejelasin teori bahwa itu bisa aja ke situ. Jadi kayak ya udah try live aja with the endo, dia ngomong kayak gitu. Nah itu tuh 3 SMA. Sebelum Akhirnya, sampai ke 3 SMA itu, kan ini kan sering tuh makin lama makin sering ya kan. Sebenarnya sebelum yang kelas 1 SMA itu yang mulai merasa nyeri itu, sebenarnya pernah nggak sih sakit mah? Tahu nggak bedanya antara sakit mah dengan ini? Sebenarnya bukan mah loh. Enggak. Aku bahkan baru tahu aku nggak punya mah aja baru akhir tahun kemarin kan. Oke. Jadi kayak aku taunya tuh sakit perut itu bercampur antara aku ada masalah di pencernaan yang sampai sekarang belum ketahuan apa, dan ya udah kayak berpikirannya mungkin aku salah makan. Jadi dari situ tuh aku udah mulai yang namanya tidak makan
junk food. Kalau bisa aku tuh nggak makan junk food. Aku juga olahraganya tuh lebih banyak. Jadi kayak berusaha untuk ya mungkin kali lifestyleku yang salah ya. Tapi pada saat itu justru kan aku lagi baik-baiknya tuh dok. Kayak aku balet. Jadi tuh 5 kali dalam seminggu kami olahraga. Terus aku juga jazz. Jadi kayak kardio juga. Makan tuh juga aku nggak cabai. Jadi justru itu lagi masa-masa dimana aku tidak makan sembarangan gitu. Sampai akhirnya kuliah. Kan masih masih terus-terusan ya dok. Tapi even sakitnya gitu. kayak pas waktu SMP ke SMA kan pas SMP masih aman tuh Masih ya aman. kan. Tapi tadi kan pas naik ke SMA itu 2010 aku ingat ya pertama kali mulai ada main olahraga berkurang ya kan. Tapi kan ini masih ada ballet jazz. Berarti kan sebenarnya masih ada rutin olahraga by the time itu ya. Sama makanan pun nggak yang kayak nggak yang pedes-pedes atau yang aneh-aneh gitu, enggak, iya ya. benar. Jadi kayak merasanya makanya kan disalahkan lifestyle tuh agak aneh. Cuman namanya orang tua mungkin ngerasanya kayak, ya kali makannya telat, gitu. Jadi aku juga, oh ya deh kali iya aku yang salah gitu. Jadi ya udah kayak live with it aja. Dan kalau emang sakit, pasti udah selalu ya ambil botol air panas. Ini agak lucu sih. Kalau misalnya udah benar-benar sakit banget, aku pakai setrika. Karena panasnya kan lumayan ya. Itu tuh biar sakitnya tuh menahan ke perihnya gitu. Terus aku tuh taunya aku tuh tidur, ternyata aku selama ini pingsan. Kalau sakit nyeri sampai pingsan itu pas SMA. Iya. Jadi kayak lumayan lama ya dok ngerasa sebenarnya kan emang badan yang salah tapi pilnya tuh aku gitu. Tapi pas saat itu kan kenapa sedih? Ya sih, karena berat. yang ngalamin pasti ini banget kan. Kadang ini yang pengen kita tunjukkan juga bahwa ya it's real gitu loh, nggak dibuat-buat ya kan. Sama dokternya ngomong kayak kayak itu yang tadi bilang kayak berlebihan kali ngerasa sakitnya. Dan mungkin kalau dia bahasnya gini, mungkin ada orang yang pain sensitif ya. Jadi kamu mungkin sensitif sama sakit gitu. Jadi ya udah kayak kalau lagi sakit tuh mungkin bisa cuma nyimpen aja gitu. Nah, ya itu soalnya aku merasa. Jadi aku selalu ngomong gini, sakitku tuh lama banget. Kalau dia 0 sampai 15 menit mungkin aku bisa tahan, gitu biasanya botol. Tapi kalau misalnya sampai setengah jam tuh bisa aku ganti sama setrika jadi biar anget-anget gitu. Ataupun kalau misalnya air panas tuh mungkin 100 derajat kali ya. Tapi kan aku balut sama kain biar nggak langsung kena kulitku. Jadi aku tuh fokusnya kayak panasin supaya dia relax. Dan kalau misalnya udah lebih dari setengah jam, karena aku pasti akan tidur, pasti akan badanku kayak aku memilih untuk tidur atau kayak at one point tuh aku hilang, terus terbangun, udah pagi gitu kan. Aku pikir aku tidur, selama ini tuh bukan tidur, ternyata tuh badanku tuh stres, jadi sakit, ya tidur kan karena kalau badan sakit kan gitu shutdown dia gitu. Nah kalau udah bangun pagi tuh pasti kan tenaga, mood itu kan pasti udah berbeda ya karena kalau kita bangun tidur harusnya 100%, tapi kalau udah nahan sakit jadi mungkin 60% gitu. Jadi in a way sebenarnya tidak produktif jadinya. Tapi karena aku dulu tuh memang ya karena yang ngerti yang ngerasain kayak gini kan juga nggak banyak. Jadi aku ngerasa gue harus tetap normal. Jadi kayak aku beraktivitas normal, aku berusaha push myself ya udah normal lagi. Jadi sebenarnya aku jadi kayak mengikis badanku jadi ya sekarang kan jadinya stres banget gitu. Itu kualitinya nggak baik sebenarnya. Sampai pada akhirnya kuliah, aku juga waktu itu tuh rencananya mau beli motor, tapi ibuku tuh lagi di rumah sakit, lagi berobat THT waktu itu. Jadi aku bilang, dan aku kan selalu ada sakit ini kan, jadi aku maksudnya iseng kayak, Bun aku sakit lagi nih, aku mau ke dokter dong. Akhirnya ke Opjin, pertama kalinya akhirnya aku di USG proper karena disuruh puasa dulu, bener-bener disuruh tahan pipis dan yang lain-lainnya. Tapi pas pada saat USG yang kelihatan malah usus buntu. Jadi dokter-dokter tuh mikirnya oh kamu sakit usus buntu selama ini. Akhirnya aku operasi tuh. Itu pas kuliah? Pas kuliah 2013, aku ingat Januari. Jadi nggak jadi beli motor, uangnya buat operasi gitu kan. Ya bener sih karena operasi kan dikasih obat painkiller ya. Wah itu nggak sakit dan aku merasa kayak iya nih usus buntu yang salah. Once painkiller ya habis 2 minggu balik lagi. Wah itu tuh
bete-nya tuh bete banget dok, karena kayak lah salah dong, usus buntuku nggak kenapa-napa. Tapi kebetulan dia karena minum boba kan, jadi waktu itu kan boba lagi hits banget ya, usus buntunya penuh boba aja gitu. Dan tapi nggak ada masalah sebenarnya di situ. Kira salah kan, salah diagnosis, tapi ya costing usus buntuku diambil. Ya udah semenjak itu tuh aku jadinya kayak berpikir ini tuh gimana ya, kayak sakitnya makin rutin. Jam sakitnya kalau misalnya bulan ini jam 12 siang ya jam 12 siang, biasanya dia datang beraturan. Misalnya datangnya jam 3 pagi ya besoknya jam 3 pagi, dan itu bisa dari 5 sampai 10 hari, bahkan pernah 1 bulan sampai mens lagi baru hilang gitu. Jadi kalau orang nanya kayak lo kenapa sih perut gue sakit nih gitu. Ya kalau misalnya perutnya sakit ya lo ke dokter lah. Ya maksudnya udah bosen dengan pertanyaan gitu, karena kayak aku tuh udah ke dokter hopping lah istilahnya gitu kan, sampai akhirnya aku magang di tahun 2014. Jadi aku punya uang sendiri, akhirnya aku berangkat di Brawijaya. Itu pertama kalinya aku beranikan diri untuk datang ke Opjin, bener-bener rumah sakit ibu dan anak ya, rumah sakit yang memang aku baca review secara dokternya tuh untuk objeknya bagus. Itu direkomendasiin sama temanku, karena temanku waktu itu tantenya itu kanker serviks. Jadi kita sempet kayak mungkin ada satu temanku yang concern sama aku kayak coba deh jangan kayak tante gue. Aku juga jadinya ya udah, akhirnya uang magangku aku buat bayar dokter. Di situ barulah aku pertama kalinya mengetahui adanya namanya endometriosis, yang bener-bener dokternya mendefinisikan iya kamu endometriosis nih. Tapi kalau dilihat ini mungkin endometriosis dan kista-kista, dia waktu itu ngomong kista-kista nih fungsional, hilang timbul, karena kan mungkin masa badan kamu kan muda, lagi bagus-bagusnya, lagi subur-suburnya, jadi dikasih Visane, obat Visane. Itu pertama kalinya aku pegang obat, dan bis minum Visane ya udah mulai berangsur hilang ya, aku bisa beraktivitas. Visanenya itu dikasih itu kan tahun 2014, dia cuma ngasih aku 3 bulan. Nanti biasanya fungsional tuh akan hilang sendiri, jadi 3 bulan aja dia ngomong gitu. Jadi udah aku minum 3 bulan bener-bener pain free. Aku merasa oke, diriku ini punya endometriosis sudah terjawab gitu kan ya dok. Dan tapi dokternya bilang bisa hilang lah, bisa minimal sakitnya kan. Jadi aku beraktivitas, itu tuh nggak salah udah akhir-akhir 2014, jadi kan minum obat sampai 2015, jadi aku udah mulai masuk di 2015 juga lebih pede lah ya dok, udah nggak ngerasa sakit. Dan kadang kan kalau misalnya aku berangkat kuliah gitu kan, misalnya berangkat di jam 6 pagi, kelas yang jam 8, di Transjakarta tuh lagi sakit, wah itu tuh udah gimana sih dok, bayangin berdiri gejatan sama orang tapi sakit, nggak bisa ngerung, tapi wah udah keringet, udah banjir lah gitu, itu tuh berat kan. Jadi pada saat udah tidak begitu lagi tuh udah seneng gitu. Kita juga makannya juga lebih rapi, tapi once obat habis bulan depannya sakit lagi. Nah itu tuh sakitnya jadi kayak badan kamu dilepasin sama rasa sakit, badan kamu udah nyaman lagi, ngerasa normal lagi, terus tiba-tiba di hit sama sakit lagi tuh aku kolaps gitu. Aku akhirnya masuk UGD karena sakit banget, kena kolik abdomen waktu itu, suspek dari dokternya. Terus akhirnya aku di situ disuntikin painkiller yang dari suntikan, dan itu panas banget rasanya. Tapi dengan udah begitu pun perutnya masih muncul-muncul, hilang timbul. Jadi di saat balik lagi sakitnya bukannya 1 hari sekali sakitnya, tapi dalam 1 hari bisa 3 kali. Akhirnya aku dirawat. Nah itu tuh bener-bener kayak ya mungkin ini dan dokter waktu itu nggak ngarahinnya langsung ke Opjin, tapi ngarahinnya tuh ke lambung lagi gitu kan. Oh ini mungkin badannya stres dan lain-lain, jadi obat lagi, masuk obat lagi, dikasih suntikan painkiller pun juga nggak langsung hilang gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama dokternya, dok ini mungkin ada Opjin related kali. Pas di di USG barulah kelihatan lagi kalau tapi ini bukan endonya yang disebutnya, oh ini nih kamu ada miom. Berubah lagi. Jadi tapi dengan dokter yang berbeda ya karena rumah sakitnya beda kan, kayak miom. Jadi bertanya lagi, miom? Enggak kok dok, endometriosis. Enggak, ini miom gitu. Jadi berubah lagi. Nah terus kalau misalnya miom kayak gimana?
oh kalau kamu masih muda jadi nggak usah operasi karena ini juga bentuknya kecil katanya gitu kan. Ya udah apa namanya minum painkiller aja. Baru tuh di situ aku yang kayak oke, ada painkiller, apa painkillernya. Nah disitulah mulai dari apa ibuprofen yang Subagesic 600 itu tuh aku apa namanya aku konsumsi. Tapi ada downside-nya nih dok, minum painkiller itu ternyata kan lama-lama badan kita resistance-nya tuh tinggi ya, jadi nggak bisa turun kan. Akhirnya pas udah Subagesic nggak terlalu ampuh, aku naik ke Melvinal gitu. Ternyata Melvinal aku tuh alergi, mataku bengkak, akhirnya aku ganti ke Catalflam. Pokoknya aku gonta-ganti painkiller selama, karena dokternya nggak mau operasi kan waktu itu dia bilang, dan ya udah ini minum aja kalau emang lagi sakit. Cuman kan konstan aku sakitnya itu kan dalam 1 bulan bisa sampai 20 hari. Jadi aku minum terus kan. Itu sepanjang 20 hari karena itu? Sakit dok. Aku ya either air panas atau minum painkiller. Minum painkiller juga nggak langsung hilang, tapi seenggaknya itu dia lumayan kayak melindungi aku lah kalau misalnya sakitnya nggak minum painkiller di sini, kalau minum painkiller tuh di sini, jadi masih bisa ada bandwidth buat menahan gitu. Oh tuh, jadi dengan painkiller tetap sakit, bukan yang pain free yang kayak pas Visana. Iya. Dengan aku sudah mengetahui bahwa aku punya si endo ini, aku tinggal mengadvokasilah diriku untuk kayak ke dokter lain dan minta nih kayak resolusinya gimana. Selama ini pokoknya objektif aku adalah aku harus pain free. Tapi waktu itu ke rumah sakit dekat rumah, ke Opjin juga, jawabannya satu, kalau bisa dibilang endometriosis sih mungkin nanti dikasih Visana aja, tapi kamu harus bisa nih apa namanya nge-planning. Kan endometriosis itu kan akan selalu ada ya, mungkin di terapi bisa, tapi planningnya apa nih, kamu kapan nikahnya? Jadi kembalikan lagi ke nanti kalau udah nikah tuh hilang kok gitu, karena ini kamu gestanya fungsional, kamu terlalu subur aja gitu. Ya mungkin itu works buat orang lain ya. Aku kan kayak lebih berpikir aku kan ngurus mandiri dulu, jadi aku mikir kayak nggak dalam 1 tahun 2 tahun ke depan terus gimana dok gitu. Ya udah sesekali aja kamu apa namanya dan aku nggak pernah ditawarin pil KB sama sekali ya, tapi aku bilang kalau emang lagi sakit minum painkiller aja. Jadi aku hidup dengan si painkiller itu ya 2-3 tahun kali ya. Aku kan menikah tuh setelah 4 atau 5 tahun setelah aku bekerja gitu. Dan ya selama itu painkillernya naik terus sampai pada akhirnya tuh bukan cuman paracetamol aja, karena ada masanya di mana badanku ternyata reject si paracetamol itu, kebanyakan aku muntah gitu kan. Jadi udah nggak terlalu bisa minum paracetamol banyak-banyak, akhirnya aku naik ke paracetamol dan tramadol. Pokoknya tramadol tuh narkoba kan ya gitu, dan itu nggak bisa diminum terus-terusan. Nah aku ke dokter, akhirnya abis nikah ya living with that sakit, kadang-kadang minum obat, kadang-kadang enggak. Udah aku anggapnya itu hidupku aja lah gitu kan. Ya mungkin salah aku juga tidak push diriku untuk ketemu sama Opjin lain gitu. Cuman ya mungkin kalau udah kelamaan bolak-balik rumah sakit dan informasinya gitu-gitu aja tidak merasa useful kan. Jadi ya udah aku berusaha untuk manage sampai akhirnya aku menikah. Aku ngomong, Mas datang lagi ke rumah sakit, karena kan aku mikir kalau aku belum nikah, aku palingnya cuma di USG abdomen aja, dan itu nggak akan kelihatan. Aku nggak mau gila sendiri, jadi aku pas udah nikah baru kan bisa di USG transvaginal. Nah, waktu itu ke rumah sakit, USG transvaginal ternyata bukan cuma endometriosis. Endometriosisnya tidak terlalu terlihat, justru adenomiosis yang terlihat katanya gitu. Cuman pun di situ, oh ya udah dok, aku gimana nih resolusinya, mau manage pain-nya kan. Oh kamu mau promil nggak gitu? Nggak kepikiran ke situ dulu. Aku mau manage diriku sendiri karena aku merasa badanku tuh sudah terlalu lama stres kan, nahan sakit. Nggak, entah kalau udah hamil hilang kok gitu. Jadi kita planningnya supaya sembuh itu di promil aja gitu. Cuman ternyata pas abis promil pun waktu itu kan IUI, badanku terlalu stres untuk berhasil promilnya berhasil. Dan ya akhirnya kan gagal ya, jadinya ya udah IVF aja gitu. Buat aku tuh kayak mungkin kalau IVF tuh belum, karena aku merasa mampu kan sebenarnya, cuman badanku tuh terlalu stres gitu. Akhirnya udah stop, kita cuma bilang kita butuh Visana karena Visana doang yang works gitu. Oke, dikasih. Nah coba ganti dokter lagi, terakhir dokternya ini dokternya cowok ya. Dan dia cuma bilang, udah IVF aja, masih sama vonisnya. Atau kalau emang mau
pain free, ya udah angkat rahim aja. Itu vonis Di aku umur yang kayak- segitu. itu di umur 27 atau 28 gitu. Angkat rahim. Ya kalau emang mau pain free ya emang masalahnya cuma di rahim aja. Emang perempuan tuh masalahnya cuma di rahim aja gitu. Jadi kayak menurut aku tidak suportif sekali di dokter gitu kan. Dan kalaupun IVF itu kan juga ini ya, apa namanya, usaha dua pihak ya. Jadi pada saat itu tidak diusahakan kayak ya, atau mungkin spermanya kali dok atau gimana yang mungkin harus dilatih, karena kalau saya rahim saya paten kok, aku udah sampai HSG udah sampai AMH, waktu itu pada masih bagus-bagus aja cek badanku. semuanya gitu. Karena aku ya, merasa aku yang hasilnya. bermasalah kan ya Iya. dok ya, karena aku sangat ketakutan dengan kondisiku yang nahan sakit hampir tiap bulan, aku akan mengurangi kemampuan aku untuk bisa hamil. Tapi ternyata pada saat itu juga low count kan. Jadi kayak atau enggak suaminya kali mungkin dok yang harus dibus atau gimana, tapi dokternya pada saat itu kurang suportif dan dia bilang kalau sperma mah cuma satu juga bisa gitu. Jadi yang kayak aku memutuskan untuk ya udah deh aku break dulu nih dari dokter, karena setiap balik dari dokter tuh selalu kayak emosional tuh naik turun jadinya kan. Akhirnya kebetulan pas pada saat itu juga ternyata mungkin karena pikiran juga lambungku jadinya lumayan naik turun, dan aku di situ sampai kayak masuk rumah sakit barulah ketahuan ternyata aku bukan punya lambung tapi aku punya batu di empedu. Karena pertama perempuan itu secara hormon itu lebih sering mengalami hormonal imbalance, apalagi kalau punya endometriosis itu kan pasti hormonalnya fluktuasinya ngaco banget, dan itu tuh mempengaruhi ternyata kepada kristal di empedu. Udah gitu kan aku minum obat juga banyak dan banyak salah obat juga, itu tuh mempengaruhi si empedu. Pada akhirnya empeduku itu sudah tidak berfungsi dengan baik, tertutup dia. Jadi memang itu harus diangkat. Selama ini bukan lambung. Gitu loh. Akhirnya aku mengangkat si empedu itu. Nah, dengan mungkin ada vonis baru di mana aku jadinya makin stres, perutku makin act up nih. Nah, aku akhirnya kembali lagi lah ke Obgyn, dan terakhir itu Obgynku menyatakan bahwa wah ini endonya udah parah banget, lengket sana sini, ini udah harus bukan Visana lagi nih, karena yang aku bilang Visana makin diminum makin hilang juga dia respons ke badannya tuh, responsif badan tuh makin resisten lah gitu. Akhirnya ini tuh harus disuntik aja, suntikannya tuh 3 hari sekali atau berapa. Cuman aku pada saat itu kan takut jarum ya, jadi aku mikir aduh nanti dulu deh gitu. Akhirnya aku beranikan berobat ke luar gitu. Nah di luar itulah baru diinformasikan bahwa sebenarnya in terms of endometriosis itu mungkin ada, mungkin tidak ada, itu kadang suka tidak terlihat. Makanya kenapa hasil dari USG rahimku tuh beda-beda. Kadang ada masanya dimana aku kembali ke dokter tuh ada, besok tuh nggak ada dok. Jadi kayak mungkin cairan bebas aja kali gitu. Jadi yang kayak aku tuh merasa, ini bener nggak sih? Tapi kok sakitnya konstan gitu. Dan kalau bisa dibilang endometriosis, kamu menstruasinya sakitnya? Enggak, justru aku bukan mensnya. Menuju suburnya aku sakit gitu. Jadi selalu indefinitif gitu kan. Sampai ya jawaban dari dokter di Malaysia bahwa mungkin ada, mungkin tidak ada. Endometriosis sometimes nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kamu merasa ada sakit yang memang itu konstan, terlepas dari menstruasinya, kemungkinan ada, tapi kan kita nggak pernah bisa melihat sampai benar-benar di operasi laparoskopi. Itu tergantung kesiapan diri sendiri. Nah, kalau misalnya emang belum siap untuk operasi, berarti ya harus ya di treatment nih. Kalau terserah kamu mau minum Visana lagi, karena honestly obatnya cuma Visana atau pil KB. Atau kalau misalnya emang mau, kamu bisa ambil alternatif lain. Kalau memang hanya fokus kamu saat ini pain management dulu, nah itu baru disaranin kayak bisa ke akupuntur, atau mungkin kamu pijet, atau ya heat pad ya gitu-gitu aja. Memang tahu akupunturnya berarti dari dokter. Terus pada akhirnya kan ngobrol-ngobrol sama teman, terus teman kan juga kebetulan PCO dia kan, terus dia nyaranin ke klinik Tangkuban Perahu gitu. Dan ternyata setelah perjalanan panjang itu aku baru menemukan bahwa kalau in terms of pain relief ya, obat nggak works, akupuntur yang works buat aku. Karena aku cuma 1 bulan ya, butuh 1 bulan untuk ya udah pain free gitu. Datangnya mungkin cuma sekali 2 kali, tapi ya kalau sebulan cuma sekali atau 2 kali kan cheat code aku gampang ya, kayak udah painkiller aja gitu, atau udah panas aja. Jadi aku tidak perlu yang harus sampai emosional banget karena nggak bisa bekerja, atau mungkin bekerja tapi moodnya juga berantakan yang kayak gitu-gitu sih dok.
gitu. Tapi ya so far sih itu kan awal tahun mulai aku punturnya. Sekarang tuh udah jarang banget, cuman menghitung jari sih kapan pernah sakitnya. Dengan udah nggak sakit kan aku sendiri juga lebih apa ya, lebih fokusnya tuh bisa lebih dibagi kan, kayak oke nih sakitnya udah nggak ada, apa nih yang mau aku lanjutin gitu, apakah aku mau ke promil kah, atau aku mungkin fokus membenarkan apa ya, metabolisme badanku lagi, karena lumayan minum obat itu lumayan mengganggu banget sih ritme dan sirkulasi apapun di badan aku gitu. Masih minum obat gak saat ini, Visana atau painkillers? Enggak. Waktu dari Malaysia, kayak aku pernah ngobrol juga sama dokter Di, aku tuh dikasih dibawain Visana. Cuma aku pikir kan waktu itu barengan sama mau mulai aku puntur kan. Ya aku leap of faith aja gitu. Kalau aku minum dua-duanya aku nggak akan tahu mana yang berpengaruh. Dan akhirnya Visananya aku drop. Masih ada di rumah sampai sekarang. Ya aku puntur aja. Tapi saya yakin kemarin karena selama treatment kan ada beberapa saran ya kan. Nah dari saran-saran tersebut mana yang menurut kamu itu sebenarnya yang membantu gitu loh? Kalau buat aku tuh pasti stress level ya. Belajar untuk mengatur ritme stres ataupun tingkat stres di badan. Sama tidur sih dok ternyata. Ya, karena tidur itu helps banget. Mungkin for so long aku merasa apa ya, tidak ada yang masalah di badanku yang aku tuh juga nggak ngerti, jadi otakku tuh jalan terus, jadi tambah lama dia tanpa sadar tuh stres dan aku nggak bisa istirahat. Dengan aku puntur, aku ingat kan pertama kali aku ditusuk-tusuk itu kan love and hate relationship ya, karena takut jarum, nggak suka jarum gitu kan, takut, tapi mempercayakan untuk akhirnya ya udah tusuk gitu. Dan di hari pertama itu aku ingat banget jam 7:30 tuh aku udah tertidur, karena biasanya aku tuh tidur lebih lama daripada suamiku, aku udah tidur dan bangun tuh lebih merasa oh ya ini udah istirahat ternyata gitu. Dan dengan aku melakukan akupuntur, dari sisiku kan aku jadi lebih tidak sering sakit, bahkan aku bisa menghitung 3 bulan ke belakang tuh aku tidak ada sakit sama sekali. Jadi tuh aku tahu, badanku tahu yang mana yang relax, yang mana enggak. Jadi dari sudah terlalu lama badanku in survival mode, jadinya relax mode tuh udah ketara banget gitu. Itu sih yang menurut aku paling berperan ya, iya, stress level dan istirahat. Jadi saran-sarannya itu stress level, istirahat. Kalau untuk makanan, honestly mengikuti, tapi kan kita nggak bisa dapat source itu tiap hari. Kadang-kadang aku bisa mungkin dapat jahe merah, kadang-kadang enggak. Jadi aku lebih mengatur kayak intake dari makanan yang junk food atau yang fast foodnya itu lebih berkurang gitu. Jadi aku makan juga lebih banyak kayak masak, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi buat aku tuh yang pengaruh tuh tidur sih. Itu ngaruh banget. Tapi memang kalau looking back ya kan sekarang ini udah di fase dimana ada lah pain free-nya ya. Looking back itu kira-kira berpikir nggak dulu itu makin hari makin sakit, makin lama makin sakit, makin tahun makin sakit. Sebenarnya apakah tingkat stres kamu atau tidur kamu yang makin terganggu, atau memang berat badan atau pola makan atau apapun itu yang menurut kamu nih, yang kamu kan menjalani itu sepanjang itu, yang menurut kamu mungkin banget berperan banget untuk kondisi kamu sampai nyerinya segitunya apa? Pasti lifestyle ya. Karena makin besar kan mungkin makin banyak yang dikerjain. Let's say misalnya ngerjain skripsi kan otomatis lebih banyak begadang. Aku tuh combat sama TJ, ojek, semuanya tuh aku jalanin. Jadi itu memang stres, environment-nya memang stres. Fighting mode gitu ya. Betul. Itu yang bikin yang jadi badan makin naik kan kortisolnya tanpa kita sadarin. Pernah nggak dengan kondisi kayak gini kan udah masuk ke tempat kerja ya kan, atau pas dulu kuliah, pernah nggak kayak dikucilin atau dianggap kok kamu ini orang satu lebay banget dan sebagainya gitu? Waktu zaman SMA sih nggak terlalu. Kalau kuliah mungkin udah lebih sendiri-sendiri ya, tapi permasalahannya tuh pas lagi ngantor. Aku pernah di-postpone performance review-nya dan kayak agak-agak sedikit quote-unquote di-threaten gitu, kayaknya nggak bisa dilanjut karena aku kebanyakan izin kerja. Dan aku cuma ngomong, ya gue punya kondisi di mana perut gue sakit dan kalau gue berangkat, gue nggak akan bisa works gitu. Kayak nggak works buat gue dan nggak work buat company juga, gue akan cuma diem atau lebih kayak slow. Jadi daripada mengganggu performance, tapi pada saat itu aku merasa oke, daripada gue mengganggu performance dan tidak memenuhi ekspektasi kantor, aku mundur, aku resign gitu. Dan itu terjadi 2 kali di kantor awal-awal.
ya di situ mungkin nggak berpikiran kayak di Kuciklan ya, tapi lebih ke arah ya kantor itu bukan nggak for me aja gitu. Jadi aku fokusnya lebih ke positive side dengan mencari kantor yang lebih fleksibel aja sih. Tapi kalau ya istilah kita melihat ke belakang ya itu salah satunya. Jadi merasa kayak dibedakan ya karena ada kondisi dan dianggap karena kamu ya sering sakit-sakitan atau banyak izinnya, ini kamu serius nggak sih kerja gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah itu lebih ke arah badan yang kita nggak bisa atur. Kira-kira kalau ini sekarang nih, kan udah ngalamin sampai ke tahapan ini ya, kan kita bikin ini juga kita pengen raise awareness, kita pengen bahwa orang-orang tahu, pejuang-pejuang itu tahu bahwa ini masih ada harapan. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk yang misalnya baru mulai haid terus terasa nyeri, atau yang memang udah berkutat dengan nyeri itu, ya kan, kira-kira saran apa yang bisa dikasih? Selain maksudnya akupunktur ya pastinya, maksudnya dari sisi lifestyle atau dari sisi kamu sendiri deh yang bisa kasih saran deh. Aku dari 2010 ya kurang lebihnya ngerasain sakit, dan kalau aku boleh kembali ke masa itu ngomong sama diriku mungkin dan ngomong sama semuanya ya yang nonton adalah pertama lebih aware sama badan sih, bahwa apapun itu kalau udah sakit dan sakitnya itu sudah lebih dari 2 kali, bahkan dari 1 kali aja tuh udah harusnya raise issue bahwa kenapa ya, udah mulai bertanya nih. Dan kalau memang dari perasaan, perempuan tuh kan keren banget ya, intuitif sekali ya, gitu kan. Dan kalau memang ada perasaan nih kayaknya ada yang salah nih sama badan, jangan pernah berhenti untuk advokasi diri sendiri sih, karena ya berdasarkan pengalaman, beda dokter, beda diagnosis, beda juga penjelasannya. Jadi mungkin akan terlihat bawel ya untuk dokter-dokter, tapi lebih baik kita menjelaskan benar-benar lengkap dibanding kita tuh jadinya nggak bisa nyampein apa isi hati kita. Kedua, seek for help kalau misalnya secara mental itu udah low, karena fight mode tuh nggak selalu baik gitu buat badan. Dan yang ketiga adalah coba untuk evaluasi lagi apa yang bisa dikurangin loadnya dari badan. Karena sejatinya mungkin perempuan itu bukan makhluk yang dia makhluk kuat tapi tidak bisa selamanya tuh di fight mode gitu. Memang dia itu harus di-nourish, harus dirawat gitu kan. Jadi ya memang harus, kalau misalnya badan udah mulai stres nih tanpa disadari, pasti ada tanda-tanda, entah mungkin tiba-tiba sakit, mungkin sakitnya sekarang di perut, besok di pinggang, besok di dada, besok di mana-mana gitu. Pokoknya harus mulai kayak berhenti dan kayak oke, sakitnya di mana, coba cari dokter yang istilahnya relevan sama sakit. Thank you banget tuh sharingannya hari ini. Thank you dok atas kesempatan.